Berikut ini masalah yang dapat dan lebih tepat dipecahkan dengan PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya dan masih di seri bahasan soal kompetensi teknis P3K bagian kelima. Akan tetapi sebelum kita melakukan belajar bersama yaitu pembahasan soal kompetensi teknis P3K, terlebih dahulu jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya sehingga ketika ada video terbaru tidak ketinggalan. Baik, langsung saja ke soal pertama. Di soal pertama ini, berikut ini masalah yang dapat dan lebih tepat dipecahkan dengan PTK untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah ini ada 4 opsi, yaitu mengatasi kecurangan siswa dalam ujian, memperbaiki penerapan metode pembelajaran, C. memperbaiki nilai prestasi siswa, dan D. menertibkan penggunaan fasilitas kelas. Jadi kita lihat dulu soalnya ini terkait dengan PTK. Tujuan dilakukannya PTK yaitu memperbaiki penerapan metode pembelajaran sehingga profesionalisme guru dapat tercapai. Sehingga dari memperbaiki penerapan pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi siswa karena PTK sendiri adalah penelitian tindakan kelas. Jadi dari 4 opsi ini yang paling tepat adalah PTK itu untuk memperbaiki penerapan metode pembelajaran, di mana PTK terdiri dari beberapa siklus-siklus. Dari beberapa siklus itu yang diuji adalah terkait dengan efektivitas penerapan metode atau media yang digunakan. Jadi jawaban nomor 1 adalah B. Kalau C ini adalah efek dari penerapan metode dan media yang tepat sehingga akan meningkatkan prestasi. Karena ini tujuan dari PTK adalah memperbaiki penerapan metode pembelajaran dan media yang digunakan. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Masih terkait dengan PTK Hasil PTK dapat ditindaklanjuti dengan cara berikut ini, kecuali dari hasil PTK itu dapat kita lakukan tindak lanjut dari hasil kegiatan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, menerapkan pada situasi yang sama di kelas yang berbeda. Itu jelas Terus mengembangkan keterampilan mengajar yang relevan Terus mengeneralisasi PTK pada seluruh kelas atau sekolah, itu jelas tidak karena PTK itu diterapkan pada kondisi dan situasi tertentu di masing-masing kelas, tidak bisa digeneralisasi karena metode yang satu belum tentu efektif diterapkan di kelas yang lain. Terus ini membuat karya tulis dari hasil PTK untuk diseminarkan atau diterbitkan, itu jelas Dari soal nomor 2 ini yang tepat adalah jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Pembelajaran yang bermakna mendorong siswa untuk lebih kita melakukan pembelajaran bermakna diharapkan itu akan masuk ke long term memory long term memory, sehingga ketika kita melakukan pembelajaran yang bermakna diharapkan siswa itu lebih memahami siswa itu lebih memahami. Kalau menghargai itu biasanya yang afektif, terus terampil itu praktik, yang mandiri itu belajar
secara individu. Kalau bermakna itu diharapkan pengetahuan yang diperoleh mampu tersimpan di dalam long term memory, sehingga pembelajaran yang dilakukan secara bermakna siswa dapat memahami dengan mudah. Lanjut ke soal yang keempat. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri ya. Niat peserta didik itu sendiri, yaitu merupakan aliran teori belajar. Ya, di sini kita identifikasi dulu, yaitu ditekankan untuk aktif berpikir dan menyusun konsep ya, memberi makna tentang hal yang dipelajari, dan siswa atau peserta didik itu dituntut aktif ya, dituntut aktif, sehingga di dalam teori yang digunakan yaitu adalah teori konstruktivis ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Jadi teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif ya, menyusun konsep. Menyusun konsep berarti mengkonstruksi dari konsep-konsep yang telah difahami atau diperoleh sebelumnya, sehingga teori ini adalah teori konstruktivistik atau konstruktivis. Lanjut ke soal nomor 5. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat ya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari ya, kita melihat ya dari beberapa ini, respon yang tepat berarti melakukan sesuatu sampai mendapatkan respon yang tepat, dan menghilangkan apabila dirasa tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari beberapa opsi ini ya, konseptualisasi, conditioning, trial and error, stimulus, respon. Hingga yang tepat adalah trial and error. Baik, terima kasih telah ikut belajar bersama untuk mempersiapkan seleksi P3K. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua peserta belajar bersama di channel saya pada kesempatan ini dan pada tahun ini dapat lulus dan menjadi ASN P3K. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya tidak tertinggal video saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.